Halo semuanya, selamat pagi. Di sini saya Maria Natalia Reto dengan NIM 23120035. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana sih menarik perhatian saat edukasi kesehatan dengan latar belakang pendidikan dan juga ekonomi yang berbeda untuk audiens. Yang pertama, di sini ada pemahaman dan juga kesesuaian dengan latar belakang audiens. Tips yang perlu dilakukan yaitu menganalisis sederhana mengenai latar belakang pendidikan dan juga audiens. Dan hindari asumsi dan juga gunakan bahasa yang mudah dipahami semua kalangan. Di sini saya akan memberikan contoh. Yang berikut ada pendidikan tinggi dan juga pendidikan rendah. Untuk pendidikan tinggi ini, kita bisa menggunakan istilah medis yang lebih spesifik. Dan itu menurut saya kalau untuk pendidikan tinggi itu sudah mengerti, dan juga kita akan menjelaskan menggunakan bahasa medis, tetapi menjelaskan tentang konsep dasarnya. Misalnya saat membahas hipertensi, kita bisa menyebutkan tekanan darah sistolik dan diastolik, namun tetap menjelaskan artinya yang sesederhana mungkin agar audiens kita tetap mengerti apa yang kita maksud. Dan yang kedua ada pendidikan rendah. Di sini kita gunakan bahasa sehari-hari, analogi sehari sederhana, dan juga hindari kata-kata medis yang begitu rumit. Misalnya saat kita membahas pentingnya minum air putih, di sini kita bisa mengatakan tubuh kita itu seperti tumbuhan. Kita itu perlu minum supaya tubuh kita itu tetap sehat dan juga segar. Dan kita harus menjelaskan itu kepada audiens untuk mereka dapat mengerti apa yang kita maksud. Dan berikut kita akan masuk kepada langkah yang kedua, yaitu gunakan metode penyampaian yang variatif dan juga interaktif. Bagaimana sih caranya? Ini dia caranya. Jangan hanya menggunakan metode ceramah satu arah, tetapi libatkan audiens dengan berbagai cara agar mereka tetap tertarik dan juga aktif. Contohnya, sini kita akan berdiskusi dengan membuat kelompok kecil. Bagi audiens menjadi kelompok-kelompok kecil untuk membahas studi kasus atau pengalaman pribadi terkait topik kesehatan. Yang berikut ada sesi tanya jawab yang aktif. Di sini itu kita berikan kesempatan yang luas bagi audiens untuk bertanya dan juga berikan jawaban yang jelas dan juga memuaskan. Dan yang ketiga ada demonstrasi praktis. Di sini itu jika topiknya memungkinkan, lakukan demonstrasi sederhana. Misalnya kita memberitahukan kepada mereka bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Dan juga atau kita memberikan contoh gerakan olahraga yang ringan agar mereka bisa melakukannya di rumah. Dan yang berikut ada penggunaan media visual yang menarik. Kita bisa memberikan atau menampilkan kepada mereka yaitu gambar atau video singkat ataupun alat peraga yang relevan dan tidak membosankan untuk mereka. Dan yang terakhir kita juga akan bisa kasih tahu kepada mereka atau memberikan kuis atau permainan yang sederhana untuk mereka tidak bosan. Di sini kita selipkan kuis atau permainan singkat yang berkaitan dengan topik untuk menguji pemahaman dan juga membuat suasana lebih santai tentunya. Itu dia untuk metode penyampaian yang variatif dan juga interaktif. Oke, baik. Di sini kita akan lanjut dan tahap yang terakhir atau langkah yang terakhir yaitu gunakan bahasa yang empati dan juga positif. Tips dari saya yaitu hindari bahasa yang menguruhi atau menakut-nakuti bahkan menyalahkan, karena itu akan membuat audiens kita merasa sakit atau juga terpukul oleh kata-kata kita. Di sini alangkah baiknya kita menggunakan bahasa yang positif, memotivasi dan juga memberikan harapan. Tunjukkan empati kita terhadap tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam menerapkan perilaku sehat. Di sini saya akan memberikan contoh. Hindari mengatakan, Anda harus berhenti merokok karena berbahaya. Tetapi alangkah baiknya
Lebih baik kita katakan dengan cara yaitu berhenti merokok adalah langkah penting untuk meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga Anda. Kami siap mendukung Anda dalam proses ini. Dan yang kedua, alih-alih jangan makan banyak berlemak. Katakan saja mengurangi makan berlemak dan memperbanyak konsumsi buah dan sayur dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan juga tubuh Anda. Oke, baik, itu saja tips singkat dari saya untuk bagaimana cara menyampaikan kepada audiens. Sekian dan terima kasih.